kalau di awal di awal minggu ini kita dapat bertemu kembali untuk kita belajar lagi. Dan pada sore malam hari ini kita akan diajar oleh Bapak Pastor Thomas Gunawan MPH yang akan Selamat menyampaikan malam tentang semua. public speaking. Dan ini sesuatu yang sangat kita perlukan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, bahkan juga apapun fungsi kita, public speaking sangat kita perlukan karena akan menolong kita bagaimana kita efektif di dalam menyampaikan pesan Tuhan yang kita sampaikan. Dan kita akan bersama-sama memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Mohon dengan kasih Bu Oli bisa memimpin kita dalam doa untuk mengawali pertemuan kita, Bu Oli. Ya, Pak Dwi. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus karena kesempatan yang indah boleh belajar lagi ya Tuhan Yesus bersama yang Pak Pendeta Thomas ya Bapa, luar biasa ya Tuhan, hamba Tuhan yang sungguh mau melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini melalui public speaking. Terima kasih para sahabat yang sudah ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan masih ada teman-teman yang lainnya yang akan bergabung. Tuhan tolong percepat mereka untuk bisa bergabung sehingga bisa mengikuti dari awal. Terima kasih, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Oli. Sama-sama Pak Dwi. Waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Thomas. Silakan Pak Thomas. Baik, baik. Terima kasih Pak Dwi dan Ibu Oli yang sudah membuka dalam doa. Saya sendiri belum tahu latar belakang kelas ini ya, jadi mungkin sambil nanti mengenali dan memahami karena Pak Ferry beberapa waktu lalu sudah lama, waktu saya masih simpang siur Jakarta Jogja, beliau minta ya baru kali ini sempat. Nah, saya sendiri gembala jemaat di GSKI Gereja Suara Kebenaran Injil atau GSKI Rehoboth Yogyakarta. Pusatnya ada di MAG Mall Arta Gading Jakarta yang Ketua Sinode kami Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang saat ini memang sedang dirawat ya di rumah sakit di Singapura. Nah, saya menyelesaikan studi S1 saya di Seminari Betel, dulu namanya ITKI, kalau sekarang STTBI ya. Lalu S2 saya dua saya ambil di STT Moria, itu karena saya konselor keluarga Kristen, saya dalami eh, pastoral counseling. Dan saya juga waktu itu berada di dua kaki. Saya masih di marketplace, direktur di Sola Gracia, dan terakhir saya general fair di eh, perusahaan Jerman di daerah Tangerang. Saya ambil magister kepemimpinan juga di STTIK. Nah, eh, selama ini saya mengajar selain homiletik. Kenapa jadi public speaking? Karena memang ada sejarahnya, nanti saya singgung sedikit. Homiletik itu sebenarnya seni berkhotbah, seni bicara. Lalu waktu itu saya khotbah punya siaran di Tirta TV. Tirta TV itu yang mendirikan almarhum Profesor Dr. Insinyur Tirta Miharja. Beliau guru besar di Trisakti ya. Sudah meninggal karena COVID sih waktu itu ya. Nah, eh, beliau minta saya mengajar public speaking di Tirta TV karena memang beliau concern di situ dari sejak membangun radio hotline. Nah, di situ ada akademinya, akademi untuk bersiaran gitu. Jadi semua yang mau siaran masuk di akademi itu untuk supaya bersiarannya dapat lumayan lah. Lalu dikembangkan jadi public speaking. Saya pikir perkenalan saya di situ, kenapa saya mengajar. Nah, untuk ini saya mau sharekan materi public speaking saya.
Yes. Di mana ini tadi ya? Maaf, sebentar. Hmm. Hmm. Bapak Ibu. Bisa dilihat ya, ini ya Bapak Ibu ya. Eh, Ya, Pak. Ya, kenapa saya mengajar public speaking? Ya, ini dulu Tirta Radio ini sekaligus Tirta TV gitu. Beliau punya almarhum Profesor Samuel, ini sebenarnya promotor doktor saya nih. Tapi keburu meninggal, saya juga tidak menyelesaikan disertasi saya setelah sibuk melayani, saudara. Saya pikir, lah gembala udah cukuplah dengan magister. Jadi, eh, saya ini bersiaran radio sejak tahun 97 sampai 2002 itu di Radio Sport FM kalau di Jakarta, yang tahu itu di Pasar Senen lantai 4 ya. Dari Sport FM itu masih MW. Nah, saya siarannya setelah jadi FM ya. Lalu di RVK FM sama waktunya tahun 97 sampai 2006. Di Hardline FM saya ikut ikut membantu ya membangun, karena dulu Hardline FM ini sebenarnya sebuah acara di RPK FM namanya Jalur Hati. Jalur Hati, kalau yang mengikuti radio di Jakarta pasti tahu, Jalur Hati diganti nama menjadi Hardline gitu ya. Jadi garis hati gitu. Nah, dan 2018 Profesor Samuel pensiun, membuat radio dan TV digital ya, karena beliau juga memang latar belakangnya guru besar teknik ya di eh, aduh saya lupa. Beliau ingin membuat TV satelit. Sejak di radio memang ada cita-cita itu, tapi tidak tersampaikan, sudah pensiun gitu. Jadi diteruskan eh, dengan pribadi gitu. Di Trisakti, beliau guru besar di Trisakti. Nah, sejak 2018 saya diminta membantu sekalian jadi promotor doktor saya. Tapi beliau meninggal tahun 2021 COVID yang Delta ya. Dan saya juga tidak sempat meneruskan eh, disertasi saya. Saya juga pernah bersiaran. Ini latar belakang saya public speaking ya, karena siapa ini Thomas ini, siapa kok mengajar public speaking gitu ya. Dan seberapa kapasitasnya gitu. Public speaking tadi saya diminta sama Ibu siapa saya lupa, yang WA saya Ibu Desi bukan ya. Eh, Ternyata ini sebenarnya lebih dibutuhkan untuk khotbah begitu ya. Dan nggak salah juga sih, saya dosen homiletik. Cuman memang public speaking yang diminta waktu itu oleh Pak Ferry ya. Karena setiap saya mengajar di kelas homiletik selalu saya buka dengan public speaking. Gitu ya. Memang ini harusnya belajar tatap muka gitu, lebih lebih bisa praktek. Tapi baiklah, karena kita juga baru ketemu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa menambah wawasan Bapak Ibu Saudara. Karena ini kalau di luar, public speaking ini berbayar, Saudara. Di Tirta TV saja ada pembawa acara radio, yang radio terkemuka di Jakarta, ada juga TV lumayan terbuka, TV swasta. Mereka bayar 2,5 juta. Saya nggak minta, saya tidak minta. Saya ngomong begini bukan minta dibayar, nggak saudara. Tapi ini sebenarnya memang pelajaran yang mahal, gitu ya, mahal. Jadi walaupun di sini gratis, tapi bukan murahan, gitu. Nah, siapa yang mengajar ini? Gitu tentu saudara pengen tahu. Sejak tahun 2000 saya pernah punya acara di
dulu namanya TV, Televisi Pendidikan Indonesia, 4 episode, itu memandu acara rohani tapi Katolik, gitu ya. 4 episode, harusnya 12 episode, tapi 4 episode saya berhenti. Dan di TVRI sering saya khotbah, sudah berkhotbah karena kenal dengan produsernya. Ini kira-kira perkenalan saya. Public speaking ini bicara tentang seni berkhotbah, seni bicara. Nah, apa manfaat public speaking? Gitu kan. Tadi kan saya itu otodidak sebenarnya, mengajar di bersiaran baik di radio, televisi, otodidak. Tapi tentu saya sebagai profesional juga mau belajar. Nah, belajarnya saya perdalam ketika di S1, saya masuk S1 teologi, yang mengajar Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono mengajar homiletic. Dari sana saya banyak menimba ilmu dan saya kombinasikan dengan otodidak saya sebagai penyiar radio dan televisi. Gitu. Manfaatnya apa? Ternyata bukan hanya untuk presentasi, banyak manfaatnya. Yang pertama, bisa meningkatkan komunikasi internal. Komunikasi internal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang komunikasi, ini bukan hanya bicara tentang ngomong ya. Komunikasi itu ada gestur. Dan untuk kita belajar, karena kita belajar public speaking, kita bisa belajar eh, komunikasi internal kita, meningkatkan komunikasi internal kita. Nanti kita akan pelajari apa itu komunikasi internal ya. Itu manfaatnya bagi kita. Yang berikut, maaf nih saya juga sedang flu. Yang berikut meningkatkan kepercayaan diri. Banyak kan orang yang bukan gagap sih, tapi eh, tidak banyak bicara karena eh, memang pendiam dan ya dengan public speaking bisa meningkatkan kepercayaan diri. Selain meningkatkan komunikasi internal, bisa meningkatkan kepercayaan diri. Juga peningkatan keterampilan komunikasi. Sekali lagi komunikasi itu bukan hanya ngomong-ngomong. Kalau dulu di Pilpres ada istilah omon-omon gitu ya. Bukan hanya itu, ya. Nanti ada kontak mata, ada gestur. Itu cara kita ini juga bisa berkomunikasi. Nah, ini dipelajarin di public speaking. Dan seringkali kita ada rasa cemas, ketakutan. Tapi ketika belajar untuk berbicara di banyak orang itu ada kecemasan, ada ketakutan. Ketika kita belajar public speaking, itu berkurang. Kita bisa berbicara di depan orang atau banyak orang. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sudah berangan-angan, misalnya kita mau ngomong ini nanti. Tapi begitu kita berhadapan dengan audiens, itu kadang-kadang ngeblank gitu. Ya. Wah, itu saya juga mengalami. Bahkan di di ruangan studio yang saya sendiri, cuman sendiri, audiensnya kan tentu melalui frekuensi itu bisa ngeblank. Nah, belajar public speaking ini mengurangi kecemasan, ketakutan atau grogi, ya, berkurang. Harusnya begitu. Lalu manfaat berikut, kita bisa jadi master seremonial, artinya memimpin acara, memandu acara, baik acara keluarga atau bahkan kalau kita profesional juga bisa memandu acara pernikahan. Apakah Pendeta Thomas pernah? Pernah. Ya diminta senior saya memandu atau jadi MC, master seremonial pernikahan ya di gereja termasuk orang penting gitu. Ya saya dipercaya. Nah itu ya karena mendalami public speaking juga. Kalau enggak grogi saudara, benar. Jangan dipikir ngomong di depan orang itu sudah biasa. Yang biasa pun kadang-kadang grogi. Nah ternyata public speaking itu membuka peluang baru karena terlatih dan memiliki kemampuan persuasi, mendekati pendekatan terhadap orang. Itu kemampuan persuasinya tinggi kalau belajar public speaking ini.
Dan saya juga tidak menyangka bahwa satu kali di Gading Serpong sana ada rumah viral, apa ya namanya ya, Serpong Park, Serpong Park. Kalau yang daerah Jakarta, daerah Jabodetabek mungkin tahu. Memang itu rumah viral oleh Lipo Karawaci dan marketingnya ratusan rasanya. Ya kalau nggak mau dibilang puluhan lah, puluhan. Kalau nggak ratusan. Nah itu mereka saat saya coba kenapa sih rumah kok bisa bisa jual rumah bisa viral begini sampai antri-antri. Saya menemukan bekas mahasiswa public speaking saya di Tirta TV jadi marketing. Pas saya tanya, kamu marketing di sini? Iya Pak, ya terima kasih dulu belajar public speaking untuk eh, belajar persuasif terhadap ya jadi marketing gitu lumayan. Rupanya juga membuka peluang baru ya. Jadi bagi para marketing. Tapi tadi saya perhatikan di kelas ini ada yang sudah jadi penginjil. Nah, saya selain dosen homiletik, PPL, pengantar perjanjian lama, saya dosen misiologi, gitu ya, misiologi dan kontekstual. Nah, ini manfaat public speaking. Mohon maaf ini nanti saya jam 7:30 nih harus ada di Zoom yang lain. Jadi saya mungkin akhiri di jam 19.20. Ya, jam 19.20 saya buka laptop 2 ini nanti jadi eh, Bapak Ibu biasanya saya mengajar kalau saudara ada pertanyaan boleh boleh ini moderatornya Pak Dwi ya, Pak Dwi Prasetyo ya. Jadi Iya, Pak. ya, Pak Dwi nanti mungkin sambil diperhatikan kalau ada yang mau bertanya boleh interupsi, boleh interupsi. Saya juga ya dalam dalam quote and quote positif ya eh, meniscayakan perdebatan gitu ya. Ini quote and quote untuk supaya kadang-kadang ketika perdebatan itu terjadi ilmu ilmu saya lebih keluar gitu. Jadi saya meniscayakan, nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut. Kalau saudara punya ilmu lebih mungkin lebih yang ini lebih tahu dari saya, silahkan nanti saya bisa mengambil juga ilmu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya menjelaskan ada yang mau bertanya, silahkan hand raise atau interupsi langsung. Cuman saya minta syarat. Syaratnya itu kalau saudara bertanya, mohon on cam ya, on cam. Jadi saya berbicara dengan seseorang yang tatap muka walaupun melalui frekuensi, melalui medsos ini ya. Tapi saya nggak berbicara dengan sesuatu yang nggak jelas gitu. Jadi itu syarat saya mengajar online juga begitu. Jadi bukan di Kapsuta aja. Silahkan kalau nanti ada yang mau bertanya, karena waktunya mungkin saya agak terbatas, tapi nanti katanya ada dikasih waktu lagi. Kalau hari ini belum selesai, saya akan sampaikan yang berikutnya. Eh, Tanggal berapa ya November. Sekaligus saya maunya nanti kalau memang ada pertemuan kedua, ada praktek nanti saya ajarkan untuk berkhotbah karena rupanya saya diminta kalau bisa Pak lebih banyak bagaimana memandu eh, mengajar untuk berkhotbah gitu ya. Jadi itu yang diminta. Oke, saya lebih banyak hal itu nanti. Nah, bagaimana cara meningkatkan skill public speaking kita? Kalau saya ya, pelajari tokoh-tokoh public speaking favorit. Saya punya favorit kalau dari luar tuh Oprah. Ya, dulu ada di Metro TV, sekarang sudah nggak ada. Lalu penggantinya saya di Metro TV juga ada Kick Andy itu lokalnya. Cara ngomongnya, cara ketawanya saja menarik gitu. Kalau Mata Najwa tajam. Lalu dia punya punya good opening dan good closing yang biasanya dinarasikan. Nah, kita pelajari tokoh public speaking. Kebetulan saya belajar opera. Opera ini sekarang ya saya dari YouTube. Dari dulu sih, sekarang udah nggak banyak, nggak sempat banyak. Dulu ketika saya masih bersiaran,
Ya saya memang pelajari cara mereka mengorek apa ya, audiens atau lawan bicaranya, bagaimana orang yang pendiam bahkan itu kalau Oprah itu dan Kick Andy bisa dikorek, bisa jadi banyak omong karena kepiawaian si eh, si pembawa acara. Nah, itu satu hal yang menarik, saudara. Jadi rupanya public speaking ini sama seperti kalau saudara menyaksikan komedi apa itu yang suka tujuan mereka itu merosting ya, merosting seseorang gara-gara viralnya Kiki merosting siapa itu dulu wakil DPR Fadlizon. Ya, bagaimana merosting Fadlizon dengan kritikan yang tajam tapi dengan lucu. Rupanya si Kiki ini meriset siapa lawan bicaranya, siapa yang mau di di roasting. Nah, kalau dalam public speaking, khususnya kalau kita mau menggunakan public speaking kita untuk menyampaikan firman, kita juga riset. Kalau komedi, stand komedi meriset orang yang mau di roasting, kalau kita meriset teks-teks ayat gitu. Nanti saya ajarin. Maksudnya nanti saya sampaikan apa yang pernah saya temukan dan saya pelajari, saya sampaikan kepada saudara. Ya. Nah, selain bagaimana meningkatkan skill public speaking kita, selain mempelajari tokoh public speaking, kita juga harus berlatih vokal dan pernapasan. Jadi latihan vokal ini bukan hanya untuk menyanyi saja, saudara. Saya pun begitu. Saya bahkan dulu berenang untuk menghasilkan stamina dan produk vokal yang jelas gitu. Jadi ada latihannya. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do itu untuk vokal menyanyi ya. Kalau ini ada juga bagaimana a i u e o a. Jadi kita belajar latihan vokal dan pernapasan. Pernapasan itu ya saya latih dengan berenang. Ya dulu saya rutin, sekarang ya tugas sudah makin banyak, jadi nggak sempat ya. Kebetulan kalau dulu komplek rumah saya punya kolam renang. Selain berlatih vokal dan pernapasan, tentu mengikuti kelas-kelas public speaking. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya masuk dalam ini ya, latar belakang dari, kalau saya memang mendalami public speaking ini dari mata kuliah homiletika. Ya, apa itu homiletika? Homiletika dari bahasa Yunani yang kata dasarnya homilia. Ini kata dasarnya. Kata dasar dari homilia ini sebenarnya kata benda yang berarti pergaulan atau sebuah percakapan. Ya, yang bisa juga diartikan ceramah atau khotbah ya, karena homilia ini sebenarnya ilmu dari sekuler juga, universal, tapi diadopsi ya, diadopsi di STT ya. Jadi pengertian homiletika dari kata dasar homilia yang artinya pergaulan, pergaulan atau sebuah percakapan yang akhirnya menjadi ilmu ceramah untuk khotbah. Nah, begitu diadopsi STT menjadi sebuah ilmu untuk percakapan khotbah, homiletika tidak berdiri sendiri, saudara. Ya, nanti saya jelaskan kenapa begitu ya. Nah, pengertian homiletika selain kata kata dasarnya tadi homilia, rupanya punya kata kerja homilane. Homilane ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi to talk atau converses. Converses yang berarti berbicara atau bercakap-cakap. Arti sempitnya dalam pengertian sempit ya ilmu berkata-kata. Jadi homiletika ilmu berkata-kata.
itu dari eh, sekuler ya, diadopsi menjadi ilmu berkhotbah. Dan bukan hanya sekolah tinggi teologi Kristen, ternyata di pesantren, kalau saudara pernah mengikuti apa itu di TV One ILC ya, ILC, bagaimana si siapa ini Gufron itu keponakan dari Gus Dur menjelaskan ilmu ilmu dari Quran juga menggunakan menggunakan hermeneutik gitu. Nah, homiletika diadopsi, dan untuk homiletika yang digunakan untuk berkhotbah, kita tidak lepas dari ilmu hermeneutik. Paling tidak harus mengerti eh, ini. Kita membutuhkan metode hermeneutik. Hermeneutik itu dikatakan ilmu karena punya metode, ya. Punya metode dan punya prinsip. Nah, kita menggunakan itu untuk belajar homiletik dalam arti untuk kita menyampaikan khotbah kita. Metodenya ini, saudara, 5W 1H. Biasanya digunakan jurnalis investigasi. Rupanya bukan hanya ilmu teologi, tapi dalam jurnalis juga menggunakan metode hermeneutik ini untuk meriset atau membedah satu kasus. Kita perlu yang namanya what, who, what itu apa, who itu siapa, where di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Nanti saya kasih contoh konkret untuk ayat. Ya. Contohnya misalnya kita buka saja apa ya. Sebentar. Mungkin Pak Dwi Prasetya bisa mempersiapkan kalau ada Alkitabnya. Saya buka Alkitab saja. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, Pak. Ini kan kita mau mau mendalami homiletik untuk berkhotbah misalnya dengan metode hermeneutik. Mungkin dipersiapkan Pak Dwi. 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 16 misalnya ya. Misalnya kita mau membedah teks ini. Silakan Pak Dwi mungkin membacakannya dengan tempo Ya, yang lambat tapi suara yang jelas ya Pak. ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini misalnya kita mendapat eh, tema atau ayat demikian yang harus kita sampaikan. Tentu hermeneutik ini kita pakai metode hermeneutik ya untuk homiletik. Kita sudah berlatih eh, seni bicara, seni berkhotbah, tapi tidak cukup. Kita harus punya metode kalau itu digunakan untuk khotbah. Kita harus belajar juga hermeneutiknya, minimal metodenya. Nggak susah sebenarnya. Cuman kadang-kadang pembicara banyak yang tidak mengerti hal ini sehingga apa ya, comot ayat lalu meng, apa gatuk-gatuk. Nah, itu bahasa Indonesianya apa Pak Dwi kalau gatuk-gatuk no, Ya, cocok, menghubung-hubungkan, Pak. mencocok-cocokkan gitu ya, Mencocokkan, ya. mencari yang cocok. Nah, mencari yang cocok gitu. Lalu padahal padahal Bapak Ibu, teman-teman semua, bahasa Indonesia ini kosakatanya nggak kaya seperti bahasa aslinya, baik Ibrani kalau Perjanjian Lama maupun Yunani kalau Perjanjian Baru. Kosakata bahasa Indonesia itu miskin. Beda dengan
teks Yunani dan yang digunakan dalam Alkitab, kalau Perjanjian Baru kan teks aslinya Yunani. Kalau bahasa Jawa, bahasa suku, malah kadang-kadang lebih kaya ya Pak. Ya. Nah, kita orang awam ini yang otodidak, pengkhotbah yang tidak belajar hermeneutik, itu bisa salah. Nanti saya tunjukkan kesalahannya. Itu jelas. Ya. Misalnya nih, saya bukan mau sok-sokan karena saya belajar Yunani Ibrani mau sok-sokan itu. Saya cuma mau menunjukkan bahwa bahasa Indonesia kosakatanya itu miskin tidak seperti bahasa aslinya, atau bahkan bagus bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa nih kalau nanti Yunani saya kasih juga perbandingannya. Itu sebabnya kita harus meriset, menggali, ya, menggali apa maksud penulis pertama menyampaikan pesan Tuhan kepada pendengar pertama, ya, penerima surat pertama. Jangan kita mengartikan eh, maksud dari penulis pertama kepada pendengar pertama dengan suka-suka kita. Nah, itu yang dialami oleh pembicara-pembicara otodidak yang tidak belajar teologi. Ya mohon maaf, ini eh, penilaian saya karena saya dulu juga begitu sebelum saya belajar teologi. Saya sudah khotbah dari remaja, saudara melayani. Tapi kan belum sekolah Alkitab. Contohnya begini. Ini kalau orang Jawa tahu nih. Kata jatuh dalam bahasa Indonesia. Itu kan jatuh. Tapi jatuh kalau dalam bahasa Jawa itu kosakatanya banyak. Kalau jatuh ke depan, nah maknanya sudah beda dengan jatuh ke belakang. Kalau jatuh ke depan apa Pak Dwi? Apa ya? Tengkurap gitu. Itu tengkurap apa ya? Hmm. Jatuh misalnya ke depan yang sampai sampai jauh. Sorry. Sampai jauh itu namanya ndelosor bahasa Jawa ya Pak. Ini yang Jawa-Jawa tahu nih, ndelosor itu jatuh, tapi jatuhnya itu sampai sampai ke besot gitu. Jatuh juga, cuman diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jatuh. Geblak gitu. Kalau ke depan itu jatuhnya geblak. Kalau jatuh kalau jatuh ke belakang geblak ya Pak ya. Iya, ya ke belakang ke belakang. Geblak. Kalau ke depan jatuh tapi sampai delosor gitu. Nah, kan beda Saudara. Atau jatuhnya ya masih ada kata jatuh dalam bahasa Jawa, kosakata yang juga bisa diterjemahkan jatuh. Sama dalam bahasa Yunani, misalnya kata kebenaran, misalnya. Kebenaran itu dari dua teks yang berbeda. Kebenaran dalam arti pengertian yang benar itu biasanya menggunakan kata aletheia, diterjemahkan kebenaran. Ya, seperti Yesus mengatakan, ego hodos kai aletheia kai joe. Aku jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi Yesus juga mengatakan begini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tidak menggunakan aletheia, tapi menggunakan kata eh, menggunakan kata aduh maaf nih sedang kata yang lain ya, dikaiosune gitu. Dikaiosune itu kalau aletheia artinya kebenaran dalam pengertian yang benar, pemahaman yang benar gitu ya. Itu aletheia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Alkitab kita, aku jalan kebenaran. Tapi makna di sana seperti tadi jatuh ke depan delosor, diterjemahkan juga jatuh, tapi ke belakang itu maknanya udah lain, geblak. Gitu ya. Nah, kalau kebenaran aletheia, pemahaman yang benar. Ya, Yesus itu sang kebenaran, sang aletheia. Mengetahui yang benar. Karena apa? Karena dia mengenakan logos atau hikmat Allah. Hikmat Allah, makanya dia tahu yang benar. Ego hodos, aku jalan. Hodos itu kan jalan
kebenaran, aletheia, kaicoe, dan hidup. Yesus tahu tuh tentang kekekalan karena dia mengenakan logos hikmat Allah, begitu ya. Nah, kita harus membedah ayat. Saya kasih contoh ini sekarang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tentu kalau kita diberi satu teks begitu, itu teks itu tidak berdiri sendiri, ya, tidak berdiri sendiri. Saya belum menjelaskan tadi, aletheia, kebenaran yang berkaitan dengan pemahaman atau pengertian yang benar. Tapi ketika Yesus ngomong cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dikaiosone, itu kebenaran dalam makna tingkah laku yang benar. Gitu. Tingkah laku yang benar. Kan beda. Sama-sama diterjemahkan benar. Tapi dikaiosone, tingkah laku yang benar. Kalau aletheia, pengertian yang benar, sama-sama diterjemahkan kebenaran. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Ya, saya berharap saya bisa menjelaskan pelan-pelan ini. Ya. Jadi jangan gatuk apa tadi saya kok mudah lupa. Jangan nyocok-nyocokin ayat. Ketika ngomong kasih, ada kasih eros, itu kasih lawan jenis. Ada kasih persaudaraan, itu kasih filio, itu teman. eh, Mengasihi teman, toleransi atau apa ya. Lalu ada storge. Storge itu kasih tapi dalam persaudaraan. Itu persaudaraan. Filia teman. Tapi kasih yang tidak menuntut balas namanya agape. Nah, jadi kan nggak semua kata kasih itu dari teks yang sama. Cuman di bahasa Indonesia yang kosakatanya miskin, ya semua 4 kata itu diterjemahkan kasih. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi hati-hati. Kalau khotbah itu, wah ini saya mundur dulu nih, mundur. Hermeneutik ini saya sampaikan begini. Ketika kita berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, ini ayatnya kudus, saudara. Ayat yang Tuhan hikmatnya ini kudus, kebenaran ini yang kita sampaikan. Jangan sampai kita mengasumsikan sendiri. Kalau di hermeneutik itu, biarlah teks yang berbicara. Jangan kita punya ide, lalu kita masukkan ke dalam Alkitab, itu audiens atau jemaat menjadi korban pikiran mendadak, pikiran saudara, begitu loh. Ya. Jadi biarkan teks bicara, seperti contohnya sekarang. Saya kasih contoh 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kita mungkin agak melihat di atas ini bicara tentang apa ini? Ya. Rupanya Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat 13, ya mungkin kejauhan lah, tapi boleh kita baca konteks dekatnya. Atau ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia. Nah, ini kita ketemu nih. Dia yang kudus. Ya. Hendaknya kamu, ini menggunakan kata ganti semua nih. Kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia. Kata ganti lagi. Yang kudus, Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Baru ayat 16-nya ngomong, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Coba kita bedah pakai metode hermeneutik. What? Apa? Siapa? Ini kan nggak harus berurutan seperti ini ya. Kita tanya ayat ini. Kan pemikirannya tadi, penulis pertama menuliskan untuk pembaca pertama, atau pembicara pertama dalam hari ini Petrus mau menyampaikan pesan Tuhan kepada pendengarnya yang pertama, itu hal apa? Itu yang kita bedah, bukan mau-mau kita sendiri, gitu ya. Itu hermeneutik. Artinya
apa yang ditulis oleh penulis yang pertama. Kalau misalnya Taurat itu ditulis Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita harus memahami Musa ini dapat pesan Tuhan ngomong apa kepada pendengar pertama. Jangan pikiran kita. Itu sebabnya ada metodenya. Metode hermeneutik itu 5W+1H. Prinsipnya nanti kita harus melihat budayanya, ya, melihat eh, gramatikalnya, etimologinya, itu prinsip-prinsipnya. Ini metode, ya. Satu dulu aja, saudara. Kalau nanti hermeneutik, jadi homiletiknya ketutup, ya. Tapi memang kita membutuhkan hermeneutik. Siapa yang ngomong kuduslah kamu sebab aku kudus? Siapa di situ, saudara? Yang di dalam ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia. Rupanya yang ngomong ini dia. Dia itu huruf besar, berarti Allah. Lalu siapa yang disuruh hidup kudus? Kamu, dalam hal ini ya kita jemaat. Pasti Petrus menulis ini mendapat pesan dari Allah bahwa Allah itu kudus, maka kamu pun harus hidup kudus. Ya. Lalu kapan kita harus hidup kudus? Ya sejak bangun tidur sampai mau tidur. Ya gitu ya Bapak Ibu. Kan kita harus menjawab itu, harus menyampaikan apa yang di otaknya, di pikirannya Petrus oleh hikmat Roh Kudus. Kita nggak boleh sembarangan. Ini kan saya kasih contoh begitu. Kapan harus kudus? Ya dari bangun pagi sampai mau tidur. Bagaimana cara hidup kudus dari bangun tidur sampai mau tidur? Wah, itu kan perkataan kita kadang-kadang otomatis saja kita bohong. Kita mau rapat ternyata telat. Padahal kita telat bangun. Lantas bos telepon. Di mana kamu? Kok belum nyampe nih? Kamu yang bawa bahan. Aduh maaf, ban bocor. Otomatis kita bohong. Ya, dosa. Padahal hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Ya bilang aja kalau macet atau apa ya. Yang ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya. Kapan harus hidup kudus? Dari bangun pagi sampai mau tidur malam. Sampai tidur malam. Mengapa kita hidup kudus? Ya tadi katanya si di ayat 15, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah kudus, maka kita harus kudus. Di mana? Ya di mana kita ditempatkan harus kudus. Mengapa? Karena perintah Allah. Bagaimana caranya? Nah ini, bagaimana caranya ini tentu kita harus tahu bagaimana Tuhan caranya. Kalau saya biasanya begini, saudara. Ya saya kasih ilustrasi ini ya. Mungkin saudara nggak tahu lagunya. Lindungi aku, Bapa, tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindungan, perlindungan. Kita minta perlindungan Tuhan sejak bangun tidur. Lindungi dari apa? Dari diri kita sendiri, ego kita, supaya Tuhan lindungi, supaya kita tidak egois. Ya, dari manusia lama kita itu pemarah, ya apalagi egois, iri, dengki. Kita minta pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, lindungi aku,
lindungi aku sampai di rumah. Kapan ini ternyata mengandung eskatologi sampai kita bertemu Tuhan. Kalau kita nggak hidup kudus, ya nggak mungkin kita ketemu Tuhan yang kudus. Karena di sini dikatakan Tuhan yang kudus. Paham ya sampai di situ ya Bapak Ibu. Ini saya belum prinsipnya, belum etimologinya. Baru what, who, where, when, why, how. 5W 1H. Kalau itu sudah menjadi standar operasional prosedur kita menjelaskan Alkitab, kita tidak akan sesat. Wah, masa Pak jelas Alkitab bisa sesat? Saudara pikir penyesatan itu hanya saksi Yehova atau gereja setan? Saya kasih analogi begini, Bapak Ibu ya. Ini panjang ini kalau udah mau cerita begini. Saya kasih analogi begini. Kan tadi saya katakan hermeneutik itu kita menjelaskan pikiran penulis pertama yang mendapat pesan atau message atau konten yang disampaikan kepada pendengar atau penerima surat pertama. Apa pikirannya Petrus kalau itu surat Petrus? Apa pikirannya Musa kalau itu suratnya Musa? Demikian seterusnya. Ya. Jadi nggak boleh ngomong asumsi kita. Menurut saya Alkitab nggak boleh. Itu tidak boleh. Nah, bisa salah begini saya analogikan ya. Misalnya, saya ini kan baru di Jogja, baru pindah di Jogja. Anak saya ada di Jakarta, ada di Karawaci. Saudara saya ada yang di Ciputat, ya, ada yang di Tangerang. Misalnya, ini saya kan pembicara ngomong sama anak saya yang di Jakarta, misalnya. Dik, papa enak nih sekarang udah dapat kontrakan rumah bagus dicariin. Ini cerita nyata ya, tapi kan untuk analogi. Dicariin ada satu staf pengembalaan papa namanya Pak Teddy. Ya, jemaat papa, aktivis papa namanya Pak Teddy. Baik banget. Rumahnya bagus di tengah kota. Sewanya harusnya sekitar 40 sampai 50, tapi papa cuma bayar 25 juta. Pak Teddy baik banget. Ya. Jadi sekarang kalau Dere mau ke Jogja, wah itu kamarnya ada 4, bayangin 4 full AC, 2 yang full AC, yang lainnya bisa pakai kipas. Saya kan ngomong begitu ke anak kan, sebagai pesan yang pertama kepada anak saya yang pertama. Lalu sementara saya di Jogja, anak saya yang menerima pesan saya yang pertama ini cerita kepada anak nomor 2. Anak nomor 1, anak nomor 2 yang saya ceritain. Lalu anak nomor 2 ini cerita ke kakaknya. Kak, papa enak loh di Jogja punya teman baik. Jemaatnya, stafnya namanya Pak Teddy. Papa dikasih rumah. Bagus rumahnya full AC. Jadi kita nanti kalau ke Jogja, papa udah punya rumah tuh. Lumayan. Jadi jangan khawatir. Wah, anak nomor 1 saya cerita ke saudaranya. Nah ini pengkhotbah ini begitulah. Kan saya ngomong pesan saya ke anak nomor 2. Anak nomor 2 menyampaikan pesan saya. Sudah ngomongnya benar. Bagus ada kenalan Pak Teddy. Orang Jogja di kontrak rumah. Bagus. Kamarnya 4 ada AC-nya. Cuma 2 memang. Tapi kalau kita ke sana udah. Kakaknya cerita ke saudara saya yang lain. Papa udah di Jogja enak. Dikasih rumah sama Pak Teddy. Wah, saudara saya ngomong, enak dong kamu. Dapat warisan di Jogja nanti. Iyalah, lumayan lah. Kan karena teman papa baik. Jadi saya punya rumah juga di Jogja. Menurut Pak, ini saya mau sebentar. Mana ya? Menurut bapak-bapak, kok malah
menurut Bapak Pak mungkin moderator dulu nih, yang di depan saya moderator Pak Dwi. Benar nggak cerita anak saya ke anak nomor dua, anak nomor dua ke anak nomor satu, gimana Pak? Ada yang tidak lengkap, Pak. Ada yang tidak lengkap ya. Nah, Atau sebenarnya lengkap tapi tidak seperti yang dikatakan Bapak ke anak yang kedua. Misalnya AC-nya 2 kamar, dibilang rumahnya full AC gitu. ya itu masih mungkin masih nggak masalah lah. Oh, datang ke sini kebetulan udah ada tambah AC-nya, masih belum nggak masalah. Kalau ini yang lain ini ada hadirkah yang Bu Dora ya? Bu Dora saya lihat on cam nih. Bu Dora gimana menurut Ibu Dora? Cerita. Ceritanya benar, cuman salah katanya harusnya ngontrak tapi punya rumah sendiri gitu. Nah, ini maksud saya. Pak Didi apakah on cam atau ya gimana Sih, Pak? iya tadi itu kan Bapak di rumah itu ngontrak gitu, dikontrakin. Ya intinya kontrak, tapi ke anak yang kedua, yang informasi yang diterima terus disampaikan itu ya pokoknya dapat rumah lah, punya rumah begitu. Iya, itu yang menyesatkan sebenarnya. Dia punya warisan di rumah di Jogja. Itu udah. Begitulah pembicara-pembicara yang memang maksudnya baik. Tuhan itu sumber mujizat. Tuhan itu memberkati. Ada ya saya dengar. Ini makanya teologi kemakmuran itu sangat-sangat membawa kita kepada kesesatan ya. Dia mengasumsikan ayat. Kamu kalau memberi untuk gereja, ya ini sebenarnya kan maksudnya baik. Kamu akan mendapat 30 kali lipat, mendapat ganti 60 kali lipat, bahkan diganti 100 kali lipat. Apakah ada ayat yang menjamin seperti itu? Kalaupun ada ayatnya, itu bukan untuk berkat. Itu ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ada penabur yang menabur di pinggir jalan. Lalu dipatok burung, benihnya nggak sempat tumbuh. Tapi ada juga di pinggir jalan yang tanahnya tipis. Tumbuh sebentar, begitu kena matahari, lalu mati. Ada juga yang tumbuh di tengah ilalang. Ilalangnya makin besar, ya di lama-lama mati juga di dililit ilalang. Tapi ada di tanah yang subur. Firman nih loh, menabur benih itu firman. Nah, di tanah yang subur inilah bertumbuh. Ada yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Maksudnya benih itu bertumbuh, firman itu bertumbuh, menghasilkan jiwa. Kalau mau diartikan sebenarnya itu menghasilkan buah pertobatan, perubahan hidup. Perubahan hidup 100% itu kan artinya yang tadinya dendam jadi penuh belas kasihan. Atau menghasilkan jiwa. Ya, buah pertobatan yang perubahan hidupnya akhirnya membuat anaknya bertobat, suaminya bertobat. Tidak ada hubungannya dengan berkat uang. Itu yang saya maksudkan. Kalau kita menyampaikan tidak sesuai dengan pikiran, perasaan si penulis pertama atau pembicara pertama, Paulus kah, Petrus kah, Musa kah, atau siapapun tokoh Alkitab ini. Kita mengasumsikan sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ kesalahannya. Ini sampai di sini nih materi saya masih banyak ini. Tapi karena ini penting, saya kasih sesi bertanya kepada Bapak Ibu. Saya mau off kira-kira 15 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya, malam Pak Thomas. Halo, malam Pak Rudi. Ya, malam Pak. Saya mau tanya nih Pak, Ya, judul Bapak kan public speaking. Cuma yang Bapak ajarkan kepada kami homiletik Pak, ya. yang memakai metode
5W 1H, Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya, Pak, korelasinya antara berkhotbah dengan public speaking itu apa, Pak? Jadi Oh, public speaking itu menggunakan metode apa, Pak? Seperti khotbah kan 5W 1H, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. oke, ini jadi memang tadi di depan kalau Bapak ikut, saya itu diminta oleh Bu, sebentar ya, saya buka dulu. Siapa di sini yang menghubungi saya? Desi, Pak. Bu Desi ya? Iya, Pak. Nah, Bu Desi waktu itu memang ngomong, sebenarnya saya belum share-nya masih ini ya, stop share, sebentar. Saya materi public speaking saya sebentar, Pak. Memang ini saya homiletiknya lebih banyak dari public speaking. Public speakingnya baru tadi aja. Sebentar, saya share. Sebenarnya materi saya ini ya, saya buka dulu ya. Cuman sampai sini karena kata Ibu Desi untuk lebih penting untuk berkhotbah, jadi saya menjurusnya ke sana. Karena apa itu homiletik? Tadi kan Bapak ikut dari awal ya, Pak Rudi ya? Iya, Pak. Cuma tadi off cam aja, Pak. Lagi Ya, di ya. jalan. Nah, Ibu Desi menekankan kalau bisa untuk kepentingan khotbah gitu ya. Jadi saya memang lebih menekankan ini. Sebentar, Pak, saya kasih dulu aja karena saya juga waktunya sempit materi saya. Nih, bagaimana berbicara. Nah, apa ya? Bagaimana berbicara dengan fasih depan banyak orang atau jemaat ya, public speaking masih berlatih depan cermin sebelum memulai public speaking. Kalau saya bahkan berlatih di depan istri saya khotbahin dulu dia supaya khotbah saya itu nanti saya udah kan tadi ilmu berkata-kata, Pak, ilmu berkhotbah Ya. ya. Public speaking ini ilmu berkata-kata diadopsi oleh STT Sekolah Tinggi Teologi untuk menjadi ilmu berkhotbah. Jadi harus latihan menguasai materi, lalu latihan di depan cermin, ya. Ngomongnya harus jelas, ya. Bicara dengan tenang, jangan terus nada tinggi, jaga kontak mata, jangan ngelihat ke atas terus, tapi ya lihat siapa yang supaya kontak mata gitu ya. Sebenarnya ada, tapi saya berhenti di situ. Nah, bagaimana dasar mempengaruhi audiens gitu ya. Dasar approach kita ada, Pak. Tapi itu memang belum. Nah, menurut Opa Aristoteles ada 3 basic persuasion untuk pendekatan itu. Menurut Opa Aristoteles, ini filsuf Yunani, saya kutip karena bagus dan bisa dipraktekkan. Itu 3 basicnya, ethos, logos, pathos. Nanti kita pelajari ya. Nah, yang penting dari homiletik yang perlu diperhatikan adalah kontennya atau isinya. Lalu yang kedua, alat peraga. Kalau kita mau presentasi itu harus punya alat peraga. Lalu kalau bisa ada ilustrasi atau storytells, cerita-cerita yang skrip gitulah, yang orang bisa terkesima. Lalu kita harus memperhatikan time limit, batas waktu, dan persiapan. Preparation ini, persiapan itu penting. Bahkan itu, nah ini nanti saya pelajari semua, Pak. Cuman memang karena saya terpengaruh, nih nanti juga ada prakteknya. Ya, ini story tales-nya tadi. Lalu persiapan atau preparation itu value-nya 90% keberhasilan kita public speaking kita itu kalau kita mempersiapkan diri, mempersiapkan dengan matang ya. Hanya 10% skill kita menentukan keberhasilan. Ya, ini saya jadi cepat. Ini menurut Dr. Mehrabian dari UCLA. UCLA itu Universitas of California, Los Angeles. Jadi menurut dia bahasa tubuh atau penampilan kita 55% menentukan keberhasilan kita.
Nih, ini dari Google saya kutip ya. Lalu harus percaya diri, tapi jangan juga overconfident. Ini kunci dari public speaking itu, saya percepat aja lah. Ya. Nggak usah takut salah. Jadi jangan jangan terus berpatokan pada materi kita, nggak kontak mata, itu kita takut salah. Ya. Lalu ada filosofi kopi. Kopi itu hitam, tapi tidak menyembunyikan hitamnya. Ya dia tampil apa adanya. Kita harus tampil apa adanya. Jangan overconfident, wah kita ya seperti filosofi kopi lah, walaupun pahit, dia juga bisa dinikmati, ya bisa dinikmati saat panas, juga saat dingin, itu kira-kira. Nah, kendalanya nervous itu juga bisa dihadapi, ya. Ini ada faktornya. Oke, eh, saya kira kalau saya tadi menyampaikan public speaking, banyak hal yang saya bisa sampaikan. Kira-kira begitu Pak Rudi. Nanti ada ini materi Iya harus Pak. disiapkan dengan baik. Oke. Kalau Iya ditanya Pak. hubungannya apa? Ya tadi saya diminta Ibu ini untuk menjelaskan Hmm. cara berkhotbah. Oke, Pak Rudi? Iya Pak. Jadi kalau misalnya kita mau berkhotbah, berarti kan pelajaran homiletik dan hermeneutik kan kita harus kuasai kan Pak. Ya. Nah, dasarnya untuk kita bisa homiletik itu berarti kita harus mempelajari pola public speaking ya Pak ya. Artinya dasarnya itu baru kita bisa menguasai materi yang kita pelajari homiletik itu Pak ya. Nah, ini terbalik, Bapak. Maksudnya, Kebalik. ya terbalik maksudnya. Orang yang mau memberitakan firman, kan kadang cara ngomongnya itu yang harus dipelajari. Nah, itulah public speaking. Untuk supaya kita lancar ngomong, public speaking. Tapi untuk pengkhotbah, pembicara, ketika belajar public speaking, bukan cuma belajar ngomong, tapi mengungkapkan, kan ini homiletik ya, homiletik itu kan teologi diadopsi, mengungkapkan isi firman Tuhan itu, begitu Pak. Jadi belajar homiletik yang basicnya, yang untuk berbicara, belajar homiletik itu belajar berbicara, tapi membicarakan sesuatu yang ilmiah, bukan asumsi. Itu homiletik. Bagaimana caranya? Ya harus mengerti metodenya. Kalau enggak, ya omong kosong. Semua kita pintar ngomong nih, apalagi yang sales atau marketing pintar ngomong. Ya pakai pengalamannya masing-masing. Tapi homiletik itu basicnya ilmiah. Harus punya metode prinsip, yaitu dipelajari dari hermeneutik. Begitu, kira-kira. Paham nggak Pak? Oke Pak. Maksudnya ya. Paham Pak. Kalau misal kita sudah belajar, maka kita berkhotbah nih Pak. Nah, terus kalau kita misal seminar kan ada tanya jawab Pak. Apabila tanya jawab itu kita tidak bisa menjawab yang ditanyakan Pak, bagaimana Pak solusinya Pak? Nah, ini ada tadi ya, sebentar saya buka. Ini ada tadi kendala itu termasuk di dalam kendala. Sebentar, saya mundur ya. Ini kok nggak bisa ya. Itu dalam kendala, mana ini tadi? Kita harus bermanuver, Pak. Namanya manuver. Saat salah, saat tidak bisa menjawab, itu ada teorinya juga. Kita harus bermanuver. Misalnya, kita sudah berbicara, sudah kalau baca begini apa mempersiapkan, masa kita nggak bisa menjawab apa persiapan kita. Tapi kalau pertanyaan memang berat yang susah dijawab dari materi yang kita bawakan loh. Misalnya ya kasih contoh nih, misalnya yang kita ini public speaking, lalu pertanyaannya
apa ya, yang susah dijawab. Ya kita harus bermanuver. Manuver karena apa? Karena kita harus menguasai materi kita, gitu Pak. Jadi jawabannya manuver, tidak ya ngeles lah kalau bahasa premannya ngeles gitu. Paham nggak Pak? Ngeles memang Paham, ada Pak, paham. itu. Ya, Hmm. Oke, kalau Pak, makasih, Pak. ngeles namanya. Yang ngelesnya kita kalau saya ngelesnya jujur. Saudara, tidak semua hal-hal yang saudara tanyakan saya pahami. Mungkin nanti saya pelajari dulu. Itu, itu kan termasuk ngeles, Pak. Tapi kan nggak, waduh, saya nggak tahu, maaf. Ya, selesai. Kan nggak begitu. Itu arti kata manuver, gitu, Pak. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke, ada lagi, Pak. Ini saya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Yang lain Bapak Ibu, adakah yang ingin menyampaikan pertanyaan? Saya stop screen dulu ya. Tadi ada tadi yang mau tanya tadi, yang sudah hand raise. Cuman saya lupa. Tadi Pak Rudi Pak yang Nggak pertama. ada, selain Pak Rudi ada. Oke, kalau sudah tidak ada ya nggak apa-apa. Tadi materi baru saya sampaikan sekilas, nanti saya bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini ya saya karena jujur aja terpengaruh dari Ibu Desi, saya menyampaikannya penekanannya untuk khotbah. Dan tadi saya sudah kasih teorinya bagaimana kita berkhotbah yang terstruktur dan ilmiah. Karena banyak orang pintar khotbah, siapapun bisa khotbah sekarang ini. Apalagi AI, AI itu ada apa? AI itu bisa saudara ketik, saudara copy dari Google, langsung disuruh ngomong khotbah bisa, ya. Tapi yang saya pelajari, yang saya bagikan adalah metode untuk menyampaikan kebenaran yang benar. Ya tadi aletheia, kebenaran dalam pengertian yang benar tentu harus didukung di kayu sune, pemahaman yang benar, kelakuannya yang benar gitu ya. Oke, begitu aja ya Pak. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ya, saya saya bisa kembalikan. permisi tanya. Ya Pak Reki bisa mungkin agak cepat karena Pak Thomas juga ini. Nggak apa-apa, nggak Ya. apa-apa. Kalau masih ada nggak masalah. Oke, Oh, saya oke, silakan Pak Reki. Izin bertanya Pak Thomas ya. ya silakan Pak. Eh, yang saya ingin tanyakan bahwa tadi kan Pak Thomas sampaikan bahwa untuk public speaking kita harus mungkin mendengar motivator-motivator yang mungkin kita bisa tiru ya Pak, seperti cara ketawanya. Nah, di beberapa pembicara saya memperhatikan kan kayak pembicara Bicara Kristen, atau pengkhotbah Pak? Kalau pembicara pengkhotbah, atau motivator pengkhotbah, memang dituntut iya, begitu. Ya. iya, pengkhotbah yang istilahnya 12-13 dengan yang aslinya, misalnya kayak Gilbert Lumoindo, sering kan mereka jadi kiblat Mungkin gitu. jangan sebut merek Pak. Oke, tapi nggak apa-apa udah. Iya, apa bisa begitu diizinkan? Maksudnya lebih baik jadi diri sendiri kan, Pak, daripada Oke, meniru orang. Mungkin itu aja, Pak. ya. Terima kasih. Memang kadang-kadang begini Pak. Eh, karena dunia stand komedi ini lebih laku daripada eh, pembicara ya, pembicara yang sudah overconfident. Kan tadi saya bilang confident boleh, tapi overconfident tidak boleh. Nah, beliau yang tadi Bapak sebut merek, itu memang slip of the tongue karena apa? Overconfident. Ya, paham ya? Ini buat contoh juga buat kita, jangan overconfident. Canda kita pun kalau overconfident, nah itu menyebabkan kesandung hukum gitu kan. Itu akibat overconfident. Tadi kan ada sebenarnya di teori saya, tapi belum sempat saya jelaskan. Nah, untuk pembicara di gereja, yaitu memang saya juga prihatin dengan pengkhotbah atau pembicara yang motivator. Motivator itu harusnya di luar gereja, tapi begitu kan, wah dia lucu, dia pinter ngomong, dia public speakingnya bagus, undang khotbah. Nah, dia tidak mentransformasikan kebenaran yang benar. Ya, Bapak
11, 12 tadi atau 12, 13. Tidak mentransformasikan yang benar. Kita tidak menghakimi orang lain, Pak. Tapi itu fakta yang ada. Oleh sebab itu, marilah kita yang sudah belajar public speaking untuk ngomong, tapi ngomongnya ngomong kebenaran firman Tuhan, harus membedah apa pikirannya si penulis pertama kepada pendengarnya yang pertama. Itu yang kita sampaikan. Untuk memahami pikiran si penulis pertama, STT memperlengkapi Sekolah Tinggi Teologi, memperlengkapi Bapak Ibu untuk mempelajari homiletik yang saya sangkutkan sedikit metode hermeneutik. Ya, paham ya? Saya sudah pelan-pelan nih ngomongnya. Jadi kita tidak menghakimi oke orang lain, kita faktanya begitu. Banyak pendeta-pendeta atau pembicara yang sebenarnya motivator, memotivasi. Tuhan Maha Kasih, Dia dapat memberkati saudara. Beri, maka kamu akan diberi. Itu kan ada ayatnya, tapi konteksnya untuk apa? Nah, tidak dijelaskan, tapi diasumsikan, beri, maka kamu akan diberi. Itu memberi kolekte, kamu akan mendapat 100 kali lipat. Nggak ada ayatnya, gitu loh Pak. Apakah begitu pikiran si penulis? Kalaupun ada ayatnya, apakah begitu? Sama dengan apa yang dipikirkan motivator tadi. Oleh sebab itu supaya kita tidak sekedar motivator menjadi pembicara, kita belajar homiletik, seni bicara, tapi yang dibicarakan firman harus berpatokan kepada firman. Gitu, Pak. Nah, ini Iya. saya melengkapi Bapak seperti itu. Kira-kira begitu. Kita udah belajar, jangan lagi lakukan yang salah. Jangan sekedar memotivasi supaya menarik. Karena motivator dengan pembicara yang benar, itu beda tipis memang. Motivator itu mencari pujian untuk dirinya. Tapi pembicara kebenaran itu mencari pujian kepada kemuliaan Tuhan. Ya, yang dimuliakan Tuhan. Tapi motivator supaya dirinya mendapat kemuliaan. Kenapa dia mencari kemuliaan? Supaya laku omongannya, supaya diundang lagi. Gitu. Tapi kalau pembicara sesuai firman Tuhan, mungkin ngomongnya nggak enak sesuai firman Tuhan. Nah, ada kemungkinan, males lah ngundang dia. Memang sudah dinubuatkan. Gitu, Pak. Oke, Pak. Iya, Masih ada mau bertanya? Saya kasih waktu makasih Pak. 1 Pak, menit. boleh tanya, Pak? Ya, Bu. Silakan, Bu Dora. Bu Dora. Iya, yang seperti Pak Regi yang udah ya, Bapak. Pak Regi ya. Oke. Silakan, Bu Dora. Saya mungkin tambah sedikit Pak. Ya, oke. Nambahin sedikit. Sebentar, Bu Dora. Sebentar. Tadi saya kasih Iya. waktu nggak menanya ya. Sekarang Pak. Iya. Bisa ya Pak. Saya hanya sekedar mengkonfirmasi aja sih. Ya. Masalahnya kan seringkali integritas pengkhotbah itu seringkali gimana Pak ya saya nggak menjudge, tapi di mimbar sama di keseharian itu kan berbeda. Dia bicara A, di keseharian wah bukan B lagi tapi Z Pak. Nah ini harus di warning kan ke pengkhotbah di mimbar, bicara di mimbar harus sama, dibuktikan kan integritas kan. Terima kasih Pak, Tuhan berkati, shalom. Memang ada di materi saya itu, saya kutip dari nih, Opa. Pembicara itu punya 3 untuk mempengaruhi audiens atau persuasi. Etos, kredibilitas, ini etos, speaker credibility yang harus trust, bisa dipercayai. Satunya kata dengan hati, satunya kata pikiran. Ada materi, cuman saya belum jelaskan. Memang, tapi ya ini yang kita mau pelajari, Pak. Ya, begitu saja mungkin Pak ini nanti di berikutnya saya sampaikan. Memang ada teorinya. Dan kalau kita tidak tahu teori itu, ya kita akan ngomongnya apa, tapi kelakuannya apa. Nah, itu kita butuh integritas. Pembicara butuh integritas. Kita tidak menghakimi orang lain, kita belajar diri kita harus punya integritas. Itu yang kita pelajari, Pak Regi.
Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf Bu Dora, disimpan pertanyaannya. Jadi tadi sudah saya kasih kesempatan tapi belum ada. Nah, sekarang saya mau tutup. Silakan Pak Dwi Prasetyo. Oke ya, terima kasih Pak Thomas. Pemaparannya sangat menarik bagi kita untuk kita melengkapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya ketika menyampaikan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri. Nanti berharap kita masih ada waktu lagi bertemu dengan Pak Thomas untuk melanjutkan materi-materi kita. Oke, kita akan mengakhiri dalam doa. Mohon dengan kasih Ibu Dora bisa memimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Silakan Ibu Dora. Baik, Pak. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami di dalam mempelajari pelajaran kami yaitu public speaking. Biarlah setiap apa yang kami pelajari pada malam hari ini Tuhan, kami bisa mengerti dan memahami pelajaran yang kami terima pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga Engkau berkati Pak Thomas yang sudah memberikan pelajaran pada malam hari ini. Engkau berkati dia di dalam segala aktivitasnya ya Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam perkuliahannya, di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, dimanapun hambamu setiap melakukan pekerjaannya ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau berkati apapun yang dilakukan, yang Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya yang ada di Zoom pada malam hari ini. Kau berkati apa yang kami terima, biarlah kami bisa mengerti dan memahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami bisa mempraktekannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau tutup pelajaran kami, Zoom kami pada malam hari ini. Engkau berkati kami semuanya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nanti Terima kasih mungkin Bu Dora. Terima kasih Pak kasih. Thomas, Terima Pak kasih Pak Dwi, Bu Thomas. Desi. Terima kasih Pak mungkin Thomas, Malam. Pak Pak Thomas, Dwi, dua ya. Pak Ferry, Dwi, Bu Desi. Pak Ferry, Pak Budesi dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bolin. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih. Bu Desi, mungkin kapan Anda kemarin ngasih waktunya kapan lagi ya selain ini? Tanggal 18, Pak. Satu lagi di bulan November. 18. Menunggu waktunya, Bapak. Ya, kemarin 18. tanggal 18. 18 itu hari Hari Senin. Senin, Pak. Iya. 18 Senin. Lain hari Senin, hari apa Bapak bisa? Ya nggak apa-apa sih hari Senin 18 ya. Sebentar. Saya itu tanggal 10 mungkin. Izin keluar ya. Saya ada Ya, mau Pak Sentu. mau ke Lampung tanggal 4, 5, 6, 7, 8 saya kembali 10. Antara 11, 18 boleh lah. 11, 18 ya. Atau 18 saja. Oke, Pak. Hanya hari Senin aja ya, Pak? Hari Senin aja nggak apa-apa. Biar udah. Ya. Baik, Pak Pak. Thomas bisa izin minta nomor HP-nya Pak? Boleh Bu Pak. Desi. Ke Ya, Bu nanti Desi ya saya Pak. minta di Bu Desi. Ya, Iya, ya. Ya, nanti siapa saya tahu Bapak bisa diminta bawa ke Manado Pak ya. Oh, Kita di Manado. siap Pak. Terima kasih. Ya, Oke Pak. ya, saya juga pengajar di Manado Pak. Jadi Oh, luar biasa Pak Regi. iya, Ya memang beginilah iya, keadaan dunia kerohanian kita iya. Pak. Ya, Iya, aja. saya di GBI Pak. Nah, dulu GBI, juga saya ngikut Pak Eras. Saya punya gembala lama di Manado itu Kepala Pasca Sarjana Dr. Yohanes Parapat. Oh, iya dulu di STT Ekumene itu. Ya, sekarang Iya, ya. Saya dulu juga GBI Pak, baru masuk GSKI baru. Tapi sama dengan Pak Eras. Saya di GBI iya, di iya. Tangerang. Saya 20 tahun di GBI. Kemarin mau diajak ke GSKI sama Pak Yohanes Parapat. Karena saya mau ambil Pak Yohanes doktor sudah di di GSKI Pak. Sudah lama nggak di Iya. GSKI? Oh, sudah lama nggak? Sudah lama tidak di GSKI. Bahkan Kemana? Sekarang beliau di mana Pak?
Wah, tidak tahu. Kan sempat menyerang Pak Eras juga itu. Keluar tuh. Oh gitu, iya. Saya kemarin kan rencana ambil S3 di Ekumene, tapi harus pindah GSKI katanya. Oh, enggak. Di Ekumene itu banyak. Ada Baptis, ada Iya, GPIB. karena saya disponsor jemaat GSKI. Enggak harus. Disponsori juga. Saya ada Hmm, mensponsori aktivis saya, dia masih GPDI. Enggak iya. masalah. Tidak. Cuman karena mahal, jadi saya sekarang ambil doktoral di DTU ini. Ya. Oke. Iya. Ya, Makasih, Pak. Berkati. yang berkati. Ya, baik, Pak. Terima kasih Pak Thomas. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Ini Oke. saya izin live ya, Pak. Iya, Bapak. Nanti Kita tanggal 18 katanya Oke. saya dikasih jadwal lagi. Iya, Pak. Ya, Bu Desi, ya mohon maaf. Jadi saya memang